Okay, so in some register, the expected response is a supporting move. But as the dialog illustrates in other registers, such as casual conversation, the confronting responses are more common. Jadi tadi kan kita udah ngeliat tuh kalau kita berinisiatif untuk mengatakan, menyampaikan sesuatu pesan, entah itu bertanya, entah itu memberi informasi, anything ya, yang apa sih yang kalian pilih gitu ya, choice-nya tuh apa gitu ya, speech choice-nya tuh apa. Nah, kalau conversation kalian itu, komunikasi kalian itu antar sesama speaker gitu ya, itu tuh akan lebih casual, akan lebih nyata gitu ya, lebih kayak keseharian gitulah. Itu tuh kalau responnya itu eh, lebih ke confronting gitu ya, ke arah confronting. Jadi masa sih, apa iya sih gitu ya, lebih apa respon-responnya tuh seperti itu tuh justru malah lebih casual gitu ya. Kalau misalnya kita akan menganalisis dari segi interaction-nya ya. Karena kan kita sekarang ada di interpersonal meaning gitu. So, incorporating this in, sorry ini salah tulis, in this interactive dimension harusnya ya, interactive ini. We can now summarize our picture of the semantics of dialogue as in speech function pairs. Jadi sebenarnya kalau dari segi makna, semantik kan makna ya. Makna-makna yang ada di dalam sebuah dialog percakapan gitu. Itu tuh nanti akan membentuk sebuah speech function pairs. Nah, ini loh speech function pairs menurut Pak Haldi. Jadi ada di sini initiating speech function, ada over, ada command, ada statement, ada question, bentuk-bentuknya ya. Terus kemudian responding speech functionnya apa? Ada yang supporting, ada yang confronting tadi ya. Apakah diterima? Ini harusnya acceptance ya, acceptance diterima atau di rejection, di reject gitu ya. Di compliance atau di refusal gitu ya. Kemudian statement itu bisa acknowledgement atau contradiction gitu ya. Question bisa answer, bisa disclaimer gitu ya. Jadi tinggal choice-nya apa gitu, pilihannya apa yang akan dibalas dari initiating speech yang kita berikan gitu. Karena kan kita tuh tidak akan pernah tahu gitu ya. Kita menyampaikan sesuatu, apa yang akan dibalas ke apa yang kita katakan dibalas orang lain tuh dengan apa gitu kah? Apakah dengan yang positif atau yang negatif? Kita nggak pernah tahu. Tergantung kembali lagi ke konteksnya gitu ya. Dan juga tujuan dari antar si pembicara tadi, si speakers tadi. Oke. So, jadi di bagian manakah moodnya? Sebenarnya kita tuh dari tadi tuh sedang membahas mood loh. This note gives us a list of 8 speech function classes, which we can use to describe the move sequences in a simple dialogue involving 3 speakers, A, B, and C. Kita lihat di sini. Kalau misalnya ada speakernya tuh ada 3, ada speaker A, B, and C gitu ya. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan dari contoh yang sebelum-sebelumnya, cuman miss pecah-pecah gitu ya. Kalau misalnya si E bertanya, have you ever read The Harry Potter and Deathly Hallows? Berarti kan dia bentuknya question. Kalau B, I really wouldn't know. Berarti kan dia disclaimer. Disclaimer apa? Ada yang tahu disclaimer? Disclaim, dari kata disclaim.
menolak, menyangkal. Yes, I have. Berarti kan dia answer. It's by J.K. Rowling. Berarti kan dia nge-statement. Misalnya ada jawaban ya. Kalau misalnya kalian nanya sebuah informasi, terus kalian jawabnya ya, berarti kan kayak kalian tuh memberikan pengakuan gitu. Oh iya gitu. Iya gitu. No, it's not. Berarti kan contradiction. Menidakkan gitu ya. Kontras gitu. Would you like to borrow my copy? Berarti kan kita lagi mengoffer gitu ya, menawarkan sesuatu. Well, okay, berarti kan menerima, accept. You will enjoy it. Statement lagi. Kamu pasti akan enjoy deh kalau baca novel Harry Potter gitu kan, berarti ini statement. Here, take it. Berarti kan command. Nyuruh ya. Nih, ambil nih. Gitu. Berarti kan nyuruh, command. Terus kalau misalnya kalian bilang thanks, berarti kan compliance. Jadi sangat bermacam-macam ya bentuk-bentuk dari ini speech function akan berbeda-beda. Oke, so nah kita masih dalam semantic interaction ya, interaksi dalam makna. Having established a basic picture of how dialogue works, we need to ask how this relates to the clauses we produce as we interact. In other words, what grammatical structure relies these meanings? What is particularly interesting to us about these different speech function classes is that we can recognize a correlation between the semantic choice of speech function and the grammatical structure typically chosen to encode it. Nah, jadi kalau kita menganalisis dari speech functionnya yang bermacam-macam tadi, ada over, ada command, tadi acknowledgement, macam-macam ya. Itu nanti tuh kita bisa ngelihat apa sih satu orang dengan orang yang lain ketika akan menyampaikan informasi, akan membalas atau berinteraksi, itu nanti pemilihan apa sih kayak kita tuh bisa nandain gitu loh. Pemilihan kata atau pemilihan makna. Jadi kan setiap kata yang dipilih, setiap kalimat yang dipilih kan pasti ada maknanya ya. Jadi akan mempengaruhi gitu loh. Pemilihan kalimat yang digunakan itu akan mempengaruhi dan kita tuh bisa mengkode itu gitu loh. Oh, kenapa sih orang ini milih kalimatnya ini gitu? Kenapa sih dia milih bertanya? Kenapa sih dia milih menawarkan? Kenapa sih dia milih untuk menolak? Kan gitu. Pasti kan ada meaningnya di balik semua itu. So, if for example you wish to make a statement, you will typically use a clause of a particular structure. Jadi sebenarnya kenapa dari awal kita bahas ideational meaning atau kemarin kita pelajari transitivity system gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian yang kedua itu interpersonal meaning. Ada mood and modality system. Itu kenapa ranahnya ada di clause gitu. Karena ini yang paling kelihatan gitu untuk melihat makna-makna itu yang ada. Perolehan makna itu ada di tingkat klausa gitu ya. Oke, jadi kalau kalian milihnya nge-statement gitu ya, men-statement sesuatu, itu nanti akan masuk declarative clause. Nah, ini jenis-jenis speech function yang dipilih ini, itu yang dinamakan mood. Gitu ya. Jadi kalau kalian menganalisis entah itu spoken
text atau written text atau visual text, tapi jarang sih ya kalau visual text. Atau multimodal text, kalian ingin melihat atau menganalisis dari segi interpersonal meaning-nya di posisi mood, itu kalian lihat speech function-nya mereka milih apa gitu. Mereka tuh milih apa gitu. Apakah nge-statement atau nge-comment? Nah, jadi kalau statement nanti mood-nya itu declarative clause. Misalnya nih, ada person, participant A, bilang, it's by J.K. Rowling. Berarti kan dia nge-statement tuh. Nah, berarti itu masuk ke declarative clause. If on the other hand, you wish to make a comment, you will use an imperative. Jadi kalau kalian milihnya tuh command, nyuruh gitu ya, memberikan ya nyuruh gitu ya, memberikan perintah, berarti itu masuknya imperative clause. Mood-nya berarti imperatif, jenis mood-nya imperatif. Ingat ya, kalau statement berupa kalimat, men-statement sesuatu berarti mood-nya itu declarative clause. Kalau kalimat perintah berarti mood-nya imperative clause. Oke. Nah, kalau kalimat tanya apa? Berarti interrogative. Interrogative clause itu mood-nya. If you wish to over something, you are likely to use a would-like interrogative. Hati-hati ya, interrogative di sini tuh bisa dua kategori. Kalau kalian pakai would-like, meng-over something, menawarkan sesuatu, interrogative, what we call a modulate interrogative. Jadi mood-nya modulate interrogative. Would you like, jadi gitu ya. Kalau ada kata-kata would you like to borrow my copy, biasanya kan kalau nge-offer something, menawarkan sesuatu itu kan kita milih kalimat yang sopan gitu ya, yang baik gitu. Nggak mungkin kan kita sedang menawarkan sesuatu, mau nggak nyobain kue buatan aku? Masa ngomongnya kasar gitu kan? Pasti pemilihan kalimatnya itu akan lebih halus gitu kan. Disinilah yang akan kita analisa gitu ya. Jadi untuk membedakan analisis dari ideational meaning dengan interpersonal meaning itu di sini. Kalau interpersonal meaning itu pemilihan kalimat, pemilihan kata. Kenapa si A milih kalimatnya seperti ini, si B milih kalimatnya seperti ini gitu. Kenapa si A milih nerima, kenapa si B milih nolak gitu. Disinilah proses di mana kita menganalisis interpersonal meaning. Jadi interaksinya itu apa gitu. Nah, kalau kita misalnya nge-over something ya tadi, kita bisa sebut dengan modulate interrogative karena menggunakan would like. Would you like gitu ya. Could you give me gitu, biasanya kan kata kalimatnya lebih halus gitu. And finally, if you wish to ask a question, you will of course use this kind of clause. We call an interrogative. Jadi kalau kalian cuma nanya aja, nggak over something, nggak nawarin sesuatu, cuma nanya aja, itu kalian cukup bilang interrogative clause. Berarti moodnya interrogative clause. Tapi kalau over something, kan berarti nanyanya bisa dengan lebih halus kan. Menawarkan sesuatu, kalian jadikan modulate interrogative. Kayak misalnya contohnya nih, participant A bilang, have you ever read the Harry Potter and Deathly Hallows? Kan berarti bentuknya question kan. Kamu udah pernah belum sih baca Harry Potter and Deathly Hallows? Kan pasti kalau yang ditanyain udah pernah kan tinggal bilangnya iya, yes. Kalau belum pernah kan no, gitu aja. Gitu ya. Jadi ada dua ya jenis interrogatif ini. There is also a correlation between the different structure of an initiating move
and the structure of a responding move. You can see from the examples given above that most initiating moves are long, while most responding moves are short. Jadi kalau kita berinisiatif sesuatu, initiating move ya, karena kan setiap kita ngomong tuh ada move-nya, ada pergerakannya kan. Entah itu dari intonasi, entah dari pemilihan kata gitu ya, makanya dia dibilang move. Kalau kita sedang berinisiasi, kita yang ngomong duluan, entah itu statement, entah itu question, entah itu command gitu ya, pasti kita ngasih keterangan ngomongnya kan panjang ya. Seringnya gitu. Karena kan kita harus ngasih konteksnya dulu kan ke orang lain. Nggak mungkin kan kita nyuruh, nanya, tapi konteksnya nggak lengkap. Kita mau menyampaikan pesannya nggak lengkap. Maknanya nggak lengkap, kalimatnya nggak lengkap. Kan nanti informasinya yang mau disampaikan kan orang nggak ketangkep gitu ya. Kemarin di awal-awal sekali ya perkuliahan kita tentang SFL kan, teks itu bisa dimaknai, bisa dipahami dan diterima orang sekitar kita kan kalau lengkap gitu ya. Ini teks, tapi kalau nggak lengkap, maknanya nggak bisa diketahui, kan jadi teksnya itu ya nggak sempurna gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya initiating move-nya itu tuh lebih panjang. Kita bisa lihat tadi ya di sini. Yang mana ya? Nah, yang ini. Bukan. Sorry, yang mana ya tadi ya? Nah, misalnya ini. Kan initiating-nya kan lebih panjang-panjang ya. Sedangkan responnya kan cenderung pendek gitu ya. Jadi tergantung pemilihan initiating-nya ini. Milih apa? Overing kah? Questioning kah? Atau nge-statement kah gitu. Tapi kan pasti kalau initiating itu panjang karena berisi konten informasi gitu loh. Supaya nanti kita dapat respon dari informasi yang kita sampaikan. Gitu maksudnya. Oke, then tadi kita sampai mana ya? Ini ya sampai sini. Oke. So, responding moves are short because they typically involve some kind of abbreviation or ellipsis or are what we call minor clauses. These terms will be explained below. Berikut ini ya. Nah, jadi di sini nih, kenapa sih respon itu seringnya pendek-pendek gitu kalimatnya gitu ya. Ya karena kan bisa di abbreviation, bisa disingkat gitu ya. Misalnya kita mau acknowledgement. Pasti kan ya, yes, I have gitu kan. Instead of kita bilang karena kita tuh di situ tuh lawan bicara kita itu kita udah tahu gitu ya, udah tahu informasinya gitu. Karena kan tadi kalau initiating kan menyampaikannya panjang gitu ya, karena di dalam kalimat yang panjang itu ada informasinya di situ lah. Kalau kita menerima informasi di situ kan kita udah tahu konteksnya ya kan. Misalnya dia nanya apa namanya, ini Harry Potter nih yang nulis Bu J.K. Rowling loh. Nah kan kita kalau udah ngerti kan tinggal bilang iya, oke, tentu, sure gitu kan. Daripada kita ngulangin lagi kan. Instead of yeah, I know it's by J.K. Rowling. Pasti kan kita kalau ngomong secara respons secara langsung kan ya gitu kan, gitu aja kan, nggak terus kita ngulangin lagi yeah I know it's by J.K. Rowling gitu kan. Itu maksudnya. Atau misalnya kita menerima sesuatu, kamu mau nggak apa sih aku temenin gitu? Oke, gitu kan. Well, oke kan biasanya cuman kayak gitu kan. Instead of well, oke. Misalnya kamu ditawarin, kamu nggak minjem bukuku ini, buku novel Harry Potterku ini misalnya. Kan kalian pasti spontanitas langsung ngomongnya kalau mau kan, oke gitu kan. Daripada kalian bilang, oke, I will borrow it. Aku akan pinjem novelnya gitu. Oke, aku akan pinjam novelnya. Kan itu nggak natural gitu. Kayak kalau kalian
habis menerima sesuatu gitu kan, kalian bilangnya terima kasih gitu aja kan, thanks gitu kan, daripada kalian ngenambahin, ngemanjang-manjangin, thanks I'm taking the book, makasih ya aku ambil ya bukunya ya, kan jarang-jarang gitu ya, makasih ya gitu kan biasanya, jadi lebih singkat. Karena kembali lagi kan kita tadi udah menerima informasinya, kita udah mendapatkan konteks maknanya gitu. The kind of differences we are uncovering here are not random. They have to do with what is called the mood structure of the clause. Nih, kita udah tadi ya, kita udah pengenalan tentang mood ya. The mood structure of the clause refers to the organization of a set of functional constituents, including the constituent subject. The basic mood types have already been mentioned. Tadi udah kita sebutin ya, basic dari mood, tipe-tipe mood. Tadi yang ada deklaratif, interrogatif, imperatif itu ya. Itu adalah tipe-tipe dari mood. So, speed functions and typical mood of clause. Jadi ini menurut Pak Holiday, ada speech function and typical mood of clause. Kalau speed function kan bisa macam-macam. Ada statement, ada question, ada command, ada over, answer, acknowledgement, accept, atau compliance gitu ya. Nah, terus typical mood in clause-nya, kalau misalnya kita mau ngomong, kalau nge-statement berarti mood-nya apa sih? Berarti itu masuk ke declarative mood. Kalau kita kalimatnya question bentuknya berarti masuk ke interrogative mood. Kalau command berarti imperative mood. Kalau over tadi berarti masuk modulate interrogative mood. Kalau nge-answer, ngejawab apa berarti? Elliptical declarative mood. Kalau acknowledgement berarti elliptical declarative mood, sama ya. Kalau nerima berarti minor clause. Compliance juga minor clause. Itu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari mood dalam sebuah klausa gitu ya. Jadi speech function-nya itu akan mempengaruhi mood yang terjadi gitu. Pemilihan speech function dari si para pembicara, dari para speakernya itu akan mempengaruhi moodnya. Apakah dia kecenderungannya deklaratif, ataukah interrogatif, ataukah imperatif. Kan ada tuh kalau misalnya nanti ya kita akan analisis teks gitu ya, entah spoken text, entah written text gitu ya. Kalau kebanyakan dari teks-teks itu bentuknya statement, oh berarti kecenderungan moodnya adalah deklaratif. Nanti kita akan menganalisis kenapa teks ini kecenderungannya deklaratif mood. Nggak ada questionnya, nggak ada command-nya, nggak ada over-nya. Mungkin bisa jadi teksnya adalah tentang teks, misalnya kebanyakan teks-teks ini ya, pengetahuan umum, misalnya Gunung Merapi, ada di beberapa bagian di Indonesia. Berarti kan itu statement kan isinya. Gitu. Nah, berarti dia kecenderungannya ke deklaratif. Untuk apa? Karena tujuannya hanya untuk memberikan informasi gitu. Jadi ke situ arahan kita nanti kalau menganalisis dari segi interpersonal meaning. Oke, then kita udah mau masuk modality nih. Sebelum Miss masuk ke modality nih, ada yang mau ditanyakan nggak dari mood? Tentang mood. Sampai sini sudah paham tentang mood? Insya Allah, Miss. Nggak tahu ya. Jadi kalau masih ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, tanya sekarang ya, mumpung kita masih bahas tentang mood. Gimana? Ya, Miss. Oke ya? Nggak ada masalah kan tentang mood ini? Jadi mood, Sejauh ini, gimana? sejauh Aman, ini aman.
Itu sih lumayan, tapi nggak tahu yang lain. Lumayan ya. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita masuk ke analisis teks. Insya Allah minggu Oke. depan ya. Nanti kita minggu depan akan banyak praktek. Kalau minggu ini kita ini dulu, pengenalan teorinya dulu. Okay. Aman. Aman ya, Sahrul ya. Aman, Miss, aman. Oke, kayaknya Sahrul ganteng sendiri nggak sih hari ini di kelas? Nggak ada tandingan. Oke, gitu ya. Jadi kalau kemarin waktu yang ikut kuliah umum ada tulisannya mood, apa sih mood? Nah ini mood itu sebenarnya. Mood itu muncul dari speech function. Pemilihan fungsi kalimat ini, speech ini, mau nge-statement, mau nge-question, mau nge-comment, over, answer, apalah itu kan banyak banget kan speech function tuh. Itu akan mempengaruhi moodnya gitu. Apakah dia deklaratif, interrogatif, imperatif gitu. Jadi nanti kalau kita analisis mood itu pakai persentase gitu. Seberapa banyak sih satu teks ini tuh makanya tuh banyakan yang mana sih? Ya sebenarnya hampir mirip juga ya kayak transitivity kemarin. Kalau dalam prosesnya tuh kebanyakan prosesnya yang apa sih? Apakah verbal ataukah lebih ke nge-sensing sesuatu, lebih ke yang mana nih? Ataukah lebih ke action atau material proses gitu ya? Sama ini juga. Jadi lebih banyak kemana nih moodnya? Apakah imperatif nyuruh-nyuruh terus gitu? Ataukah interrogatif gitu ya? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita ke modality. So, jadi sebenarnya modality ini masih ada hubungannya sama mood. Kalau mood kan tadi hubungannya sama speech function. Maka terbentuklah mood, berbagai macam jenis mood. Nah, kalau modality is another aspect of interpersonal meaning relate to the expression of the speaker's attitude about what they are saying. Perhatikan ya. Jadi modality ini aspek lain dari interpersonal meaning. Yang hubungannya untuk mengekspresikan si speakers attitude, kebiasaan. Jadi speakernya tuh gimana sih gitu. Sikapnya si speakernya tuh gimana sih gitu ya. Di dalam teks ini dari apa yang mereka katakan gitu. Itu adalah modality. Jadi kita bisa ngelihat sikap si speakernya yang menciptakan teks ini itu dari apa yang mereka katakan. Itu dari menggunakan modality. In English, perhatikan, modality is expressed by the use of modal adjuncts. Possibly by certain adverbs like surely, possibly, or by various thematic structures such as it is possible that, or there is a possibility that, or through a small set of verbs known as a modal auxiliaries. Jadi modality ini bisa digambarkan dengan beberapa struktur pemilihan kata gitu ya, bisa adverb, bahkan juga bisa modal auxiliaries. Tapi yang paling banyak di teks-teks yang muncul dalam keseharian kita itu menggunakan modal auxiliaries. Makanya nanti kita modality ini fokusnya ke modal auxiliaries karena kita kan nantinya mau jadi guru bahasa Inggris ya, kita akan mengajarkan teks-teks bahasa Inggris ke siswa kita. Nah, padahal teks-teks bahasa Inggris di ranah SD, SMP, SMA itu kebanyakan menggunakan modal auxiliaries. Kenapa? Karena lebih mudah. Modal auxiliaries kan kalian pernah belajar ya, ada can, ada may, ada might, ada will, itu modal auxiliaries. Jadi kita nanti fokusnya ke sini modality-nya. Ke modality yang bentuknya modal auxiliaries. Oke.
Intonation also plays a significant role in expressing the particular tone of assertion, query, hesitation, doubt, reservation, forcefulness, wonderment, or whatever it is with which the speaker takes the proposition. Jadi kan tadi dikatakan kalau modality itu ngelihat sikapnya si speaker, ya kan, ketika dia mengucapkan sebuah kalimat gitu. So, sebenarnya intonasi itu juga mempengaruhi. Misalnya, ambil nih, take it, gitu ya. Kan intonasinya naik berarti. Berarti kan dia nyuruh sambil nyuruhnya tuh kayak marah gitu. Ya nggak marah juga sih, nyuruh tapi yang kayak harus segera dilakukan gitu. Makanya intonasi itu sebenarnya juga bisa di analisis juga. Ini juga masuk ke dalam ranahnya SFL gitu ya. Cuman dalam hal ini karena kita SFL-nya kan lebih ke teks ya. Jadi kita nggak akan menganalisis intonasi karena intonasi di sini dikatakan oleh si Holiday, intonation may be analyzed as a complex of three phonological system. Jadi kalau kalian dulu waktu semester 1 apa 2 gitu, pernah dapat mata kuliah fonologi tentang bunyi-bunyian, intonasi gitu-gitu ya. Nah, itu nanti kecenderungan akan dibahas dan dianalisis di mata kuliah itu. Nah, karena kita nggak khususnya nggak ke sana, jadi kita nggak akan menganalisis intonasi ya. Kita lebih ke teksnya. Jadi modalitinya untuk ke teks aja, nggak menganalisis intonasinya. Karena yang namanya teks kalau nggak diucapkan kan kita nggak tahu intonasinya kayak gimana ya. Misalnya teksnya nyuruh, tapi kan kita kalau nggak diucapkan kan kita nggak tahu itu nyuruhnya yang intonasinya yang kayak gimana, halus, lemah, rendah, tinggi kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi don't worry gitu ya, kita nggak akan terlalu concern ke sini ke intonasi. Ini cuman informasi aja. Okay, next. So our focus of modality in this section, the concept of modality has so far been introduced in terms of the auxiliary verb. Tadi ya sudah disampaikan kalau kita fokusnya akan ke auxiliary verb atau modal auxiliary. And their contribution to mood. Jadi ini ada hubungannya ya sebenarnya modality ini sama mood. Itu. Jadi misalnya kalian mau nge-offer sesuatu, kalian mau ngasih statement. Statement kan masuknya tadi deklaratif ya, deklaratif mode. Nah, ketika nge-statement ini ada nggak modalitinya gitu yang dipakai. Nah, jadi kenapa dia milih modalitinya yang ini untuk nge-statement kalimat ini. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Kok dia milih kalimat interrogatif nih? Ngasih pertanyaan, tapi kok modality yang dipilih dari segi auxiliary verb atau modal auxiliary-nya kok dia milihnya ini, nggak ini. Kenapa? Nah, itu akan kita pelajari. Gitu ya maksudnya di sini. So, di sini in this section modality as a meaning is considered and this is presented by looking at the types of modality that can generally be expressed by modal verb and modal adjuncts. As Holiday and Mathison explain, modality is a rich resource for speakers to introduce their own views into the discourse, their assessment of what is likely or typical, their judgment, bahkan bisa ngejudgment ya, of the right and wrongs, of the situation and of where other people stand in this regard. Jadi modality ini sebenarnya bisa sekaligus untuk ngasih tahu, ngejudge sesuatu juga. Ini tuh benar, ini tuh salah gitu. Terus bisa untuk nge-assessment, mengevaluasi juga gitu ya. Itu kita bisa lihat dari modality yang dipilih. So, kita kok sudah sampai summary ternyata. Okay, so supaya kalian nggak bingung-bingung modality-nya itu sebelah mana, nanti di dalam summary ini ada. Cuman I don't know ya, tinggal 3 menit lagi waktu kita. So, tadi kita udah belajar tentang interpersonal function ya. Interpersonal meaning, interpersonal function.
Itu adalah interaksi antar sesama manusia, antar sesama speakernya. Kan manusia tuh macam-macam ya. Cewek aja bermacam-macam karakternya gitu ya. Laki-laki juga ada yang berotot, ada yang sukanya belajar, ada yang pebisnis. Pasti kan pemilihan gaya bahasa yang mereka pilih itu akan bermacam-macam. And then language is used to position people and construct relation. Jadi bahasa itu digunakan untuk memposisikan seseorang gitu ya, dan juga membentuk sebuah hubungan gitu antar personal, antar orang gitu, satu dengan yang lain. Ya kan kalau kita mau punya temen, mau berinteraksi satu dengan yang lain, kita mau punya hubungan kan kita harus berkomunikasi. Nah itulah gunanya bahasa. And then, jadi interpersonal meaning ini bisa disebut juga dengan tenor ya. Tenor itu punya power dan juga kontak. Powernya dari mana? Dari mood sama modality. Jadi interaksi tadi, ketika kita ngomong, itu supaya ada powernya, ada move-nya yang tadi kita bilangin ya. Makanya dibutuhkan mood sama modality. Nah, kontaknya siapa? Antar siapa dengan siapa? Jadi maksudnya kontak di situ partisipannya siapa? Berarti kita bisa gunakan pronoun. Nanti kita akan ada sedikit ngebahasin pronoun ya dari segi participants-nya. Karena sekali lagi interpersonal meaning ini nggak cuma ngebahas power, tapi kontak dari interaksi antar si pembicara gitu ya. So, tipe mood tadi ya ada deklaratif, ada interrogatif, ada imperatif. Ini sebenarnya adalah tipe mood secara basic ya, secara besar tuh ada 3 gitu. Kemudian speech function tadi ya udah kita jelasin, ada statement, ada question, ada comment, banyak ya tadi ya. Kita lanjutin aja. Kemudian modality is space between yes and no menurut Thompson ya. Tuh. Oke. Kenapa modality itu adalah space antara yes dan no? Karena nanti akan mempengaruhi dari intensitas seseorang ngomong, misalnya men-statement sesuatu, bertanya sesuatu. Sebenarnya dia tuh ke arah yang lebih yes apa ke arah yang no. Dia tuh intensitasnya tuh tinggi atau rendah gitu ya. Oke. Ini udah less than 1 minute, jadi mungkin Miss nggak bisa lanjutin lagi karena sebentar lagi akan mati ya, guys. So, mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutin minggu depan ya. So, let's we close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ini to be continue ya, jadi nanti kita akan selesaikan, akan clearkan. Jadi besok kita selesaikan ini. Terus kita akan latihan gitu ya. Kita akan latihan menganalisis teks menggunakan interpersonal meaning dari segi mood dan modalnya. Kita akan ngelihat. And jangan dilupakan ya, kemarin kita udah belajar transitivity, jadi besok kita akan latihan langsung dicampur antara menganalisis menggunakan ideational meaning dan juga interpersonal meaning gitu. Jadi lebih kompleks lagi. Nanti